Teman-teman, selamat siang. Review buku kali ini Translating Strategy into Action. Translating Strategy into Action ya. Ini baru bisa saya bawakan jam 1 siang kan tadi pagi. Tiba-tiba pekerjaannya banyak banget. Jadi saya terpaksa harus saya jalankan siangan aja nanti. Jadi saya ingin sharing tentang buku yang diterbitkan oleh Duke Corporate Education. Jadi Duke ini adalah sebuah universitas yang cukup kuat di Amerika. Dulu saya pernah kepingin masuk ke sini karena ada executive education-nya yang sangat powerful. Jadi saya berpikir kita perlu untuk jadi saya cukup punya respect yang tinggi dengan Duke University ya. Nah, saya akan bicara dulu untuk yang pertama. Saya sediakan beberapa kertas di belakang untuk sharing dengan teman-teman sekalian ya. Dia bilang bahwa kita itu sekarang berada, ini ya, keren ya. Gambarnya ya, gambarnya bulat. Jadi sekarang kita tuh berada, ini lingkaran ya, ini lingkaran. Kita tuh in the center, dia bilang in the center of action. Di luar ada pengaruh, di sini ada information technology ya, information technology. Di sebelah sini ada globalization. Jadi ada globalisasi ya. Lalu di sisi luar lagi ada convergence. Convergence ini menyatunya convergence ya. Menyatunya segala elemen menjadi satu, dan di sini ada regulatory dan environment. Nah, dia bilang kita sebenarnya di dalam sini tuh, di dalam bisnis kita ini naik tangga, naik. Ini kita ya, kita naik tangga ya. Jadi dia bilang bahwa kita ini ya, ada atasan kita, ada bawahan kita. Di dalam melakukan strategi ada 4 elemen besar ya. Kita berada di tengah, dan kita sebagai seorang strategis yang melakukan action di lapangan, mentranslate kemauan perusahaan menuju pekerjaan kita sehari-hari, itu kita berada di tengah ya. Kita menjadi strategi translator, kita mentranslate strateginya orang menjadi action. Kita menjadi influencer and collaborator. Jadi kita itu sebetulnya sebagai manajer menjadi kolaborator dan menjadi influencer untuk membuat supaya strategi itu jalan. Kita menjadi leader of the team, kita menjadi pimpinan dari tim itu. Kita menjadi coach dan mentor. Nah, ini saya cocok banget ya. Pemikirannya mau tidak mau kita menjadi coach dan mentor. Kita menjadi intrapreneur dan inovator. Intrapreneur itu adalah entrepreneur yang berada di dalam perusahaan, dan menjadi intrapreneur dan inovator. Mau tidak mau kita menjadi inovator. Dan terakhir, kita menjadi owner of the system and processes. Kita menjadi pemilik daripada sistem dan prosesis. Jadi semua ini di dalam kita memikirkan ini, 4 elemen ini semuanya menekan kepada kita. Information technology ya, globalization menekan kita. Lalu ini regulatory, lalu convergence, menyatunya banyak elemen menjadi satu. Semua ini membuat kita yang di tengah harus mampu merubah strategi yang diberikan kepada kita menjadi sebuah action. Nah, ini yang menarik. Ada satu kata di sini yang dia bilang, katanya sebetulnya N ya, AND, N. Jadi N ini dia bilang bahwa zaman sekarang kita nggak bisa juga mau cepat selesai, nggak bisa. Kita mau cepat dalam implementasi, mau sustainable dalam bertahan lama, mau fleksibel juga ya, mau high quality, mau delivery-nya harus memakai resource paling sedikit ya, dan harus bisa scalable. Nah, di zaman yang baru ini menarik. Kata kuncinya dulu adalah N ya. N itu adalah AND, yang artinya tantangan kita bukan lagi sekedar aku mau cepat saja, tapi mau cepat, mau fleksibel, mau fokus, mau melayani orang, mau menang dibandingkan kompetitor, mau lebih murah, mau lebih bagus, kalau bisa gratis, semuanya mau, dan layanannya bagus. Ini tantangan besar kita di dalam mengimplementasikan strategi pada masa kini, yaitu the N factor, AND ya, AND, N factor ya. Nah, ini mau tidak mau harus membuat kita mampu mentranslate antara information technology di sini ya, globalization di sini, convergence ini menyatunya banyak elemen. Jadi banyak elemen dalam bisnis itu menjadi satu ya. Dan regulatory environment, keadaan kita di dalam environment tadi yang saya bilang,
adalah di dalam melakukan ini kita harus siap dengan kata and. Jadi bukan hanya or atau, tetapi and. Semuanya itu harus fast and good ya. Harus fleksibel, harus benar, harus apik. Semuanya itu menjadi and. Ini salah satu elemen yang menarik di dalam buku ini ya. Jadi ini tadi yang 4 dan ini kuncinya and. Saya tambahin satu lagi ya, dan saya siapkan 2 lembar kertas sebenarnya ya. Nah, dia memberikan satu gambar yang lucu ya. Jadi dia bilang bahwa di dalam sebuah strategi itu ada yang disebut dengan arsitek, ada yang disebut dengan translator, dan ada yang disebut dengan doer, pelaksana. Doers, pelaksana. Nah, yang menarik dia bilang ya, kita itu harus sebagai seorang yang di tengah, manajer kita ya, kita itu translator sebenarnya, dari arsitek, pimpinan atas, kita masuk ke dalam arsitek, ke kita ya, understand the direction and key issue-nya apa. Dari sini harus membuat supaya yang di bawah melakukannya. Tugas kita adalah create meaning dan align action. Create meaning, menciptakan makna buat pelaksana dan supaya menyelaraskan action ya. Sedangkan ini ke atas harus ada feedback. Ya, feedback ke atas. Dan dari sini harus memberikan hasil dan data ke atas. Jadi inilah challenge kita ketika kita melakukan action. Ketika kita melakukan action dan merubah strategi menjadi action. Dari arsitek, pendesain ini, pimpinan atas, BOD, direktur, kita itu biasanya di manajer. Ini menjadi translator, mentranslate apa yang dimaui oleh atasan dan memberikan makna dan tindakan kepada pelaku supaya terjadi keselarasan dalam action terhadap strategi yang diciptakan. Dari sini akan dikembalikan berupa sebuah feedback dan dari sini akan diberikan result itu kepada pihak atasan supaya mencapai hasil yang terbaik. Nah, dia bilang kita itu harus selalu mau belajar, kita itu harus menciptakan makna, kita itu harus jujur, kita harus berpikir strategi kita sebenarnya apa gitu. Strategi kita sebenarnya apa ya. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana kita bisa memperbaiki strategi. Nah, di sini ada satu elemen lagi ya. Ini agak besar tapi saya coba untuk memampatkannya ya. Jadi dia bilang gini gambarannya. Ya, ini segitiga. Ini bukan yang menemukan, bukan dia ya. Jadi ini adalah gini ya. Ini segitiganya 2, wajibnya 2 ya. Begini, lalu begini. Nah, saya akan tulis dengan spidol yang berwarna biru atau merah atau hitam yang kecil ya, supaya nggak terlalu penuh. Nah, dia bilang di sini itu adalah arena, ya. Ini sistem strategi ya dari Hembrick dan Fredrickson, strategi model ya. Di sini arena, di sini vehicle, kendaraan ya. Di sini differentiator, dan yang paling kanan ini adalah staging, menempatkan staging ya. Di dalam ini disebut economic logic, agak bulat ya. Biasa kalau strategi kalau sudah panjang begini ya. Nah, dia bilang bahwa kita sebagai manajer harus melihat ya, arena ini adalah di mana kita akan bermain, di mana tempat bermain kita, ya. Lalu vehicle ini adalah bagaimana kita mencapai supaya kita lebih sukses. Apa yang kita tunggangi supaya lebih sukses, ya. Yang ketiga differentiator. Bagaimana kita bisa berbeda dengan kompetitor kita supaya hasil kita menjadi maksimal terhadap target market kita. Dan staging itu adalah bagaimana kita bisa menentukan sequence of move, ini dulu, baru ini, dan kecepatan kita bergerak. Saya ulangi, kecepatan kita bergerak dan sequence atau langkah-langkah yang harus kita ambil, itu harus ditentukan di staging. Dan yang terakhir adalah economic logic, maksudnya gini, gimana kita bisa cuan, bagaimana kita bisa menguntungkan, bagaimana secara ekonomi bisnis kita ini bisa jalan, ya, bisnis kita ini bisa jalan. Jadi ini adalah pemikiran bagaimana bisnis kita jalan. Lalu kita mikirkan
arenanya, kita mau bermain di mana. Lalu memikirkan kendaraan yang kita mau pakai itu apa untuk mencapai sana. Lalu memikirkan beda kita dengan kompetitor lain itu apa. Lalu staging, stage A, stage B, stage C ya. Langkah-langkah kita untuk mencapai hal itu. Ini adalah satu pandangan tentang strategi basic di dalam bisnis. Nah, yang terakhir, saya bikin kecil aja ya karena tempatnya nggak ada. Nah, kalau di sebelah sini adalah milestone, kalau di sebelah sini adalah capability, kemampuan, maka di sini adalah kita. Ini now, ya now, current reality now. Ini adalah vision kita mau jadi apa. Nah, ini menuju ke sana, ya. Nah, itu terjadilah apa yang mereka sebut dengan creative tension. Creative tension. Ya, creative tension ya, creative tension ya. Creative tension ini mempunyai beberapa elemen ya. Kita di dalam melakukan creative tension, menarik sumber daya ini, menciptakan kerjaan yang baru, itu kita harus melakukan informing, memberitahu anak buah kita, inspiring, membuat mereka merasa semangat, dan direct the action, dan mengarahkan perilaku dan tindakannya. Ya, ini memang agak berat ya, namanya juga strategi mau dibicarakan dalam 10 menit gitu ya. Jadi ya tentu agak berat ya. Maka inilah keadaan. Bahkan di sini dia bercerita panjang tentang Pareto Principle 80-20 ya. 80% hal itu terjadi karena kita melakukan 20% yang paling kunci, dan kita harus tahu bagaimana melakukan kunci itu. Nah, ini lucu juga, ini gambar yang lucu. Mau saya buat di PowerPoint ya. Jadi jangan mikir bahwa kita itu naik itu selalu tangganya ke atas. Bisa aja ke atas turun lagi, ke atas turun lagi, ke atas turun lagi. Bisa begitu. Jadi hati-hati terhadap kesempatan dalam bisnis, kadang naik, kadang turun ya. Jadi kita melihat, nah di buku ini cukup banyak gambar-gambar yang menarik. Ini misalkan bagaimana kita harus menentukan step-stepnya. Ya, bukunya tidak tebel tapi cukup dalam ya. Ini bagaimana capability assessment yang harus dilakukan. Bahkan di sini menarik, saya kasih gambar karena dia bilang strength. What does he or she is good at? Saya pikir kok sama dengan strength based teorinya Gallup. Jadi saya pikir saya kasih coret-coret tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau dilihat halamannya itu cuma 83. Dalam 83 halaman, mereka mengajarkan bagaimana mentranslate strategi into action, strategi into action. Ini tidak mudah ya. Dan buku ini dibuat oleh Duke dengan kondens yang cukup tinggi. Karena itu saya mencoba menjabarkan dengan beberapa poin yang menurut saya penting. Dan ini poin saya yang terakhir, make it happen. Make it happen ya. Bagaimana membuat supaya hal itu terjadi? Ada 4 elemen kunci menurut buku ini. Yang pertama, directing people attention, mengarahkan atensi atau perhatian dari anak buah kita dan orang kita. Itu number 1. Number 2, dia bilang, number 2, measuring the right thing, mengukur yang tepat, the right thing. Jadi yang diukur harus pas. Kalau salah kita percuma. Mengukur elemen-elemen yang memang tepat untuk diukur. Ini elemen yang kedua. Dan yang ketiga, being a role model. Nah, ini penting ini. Kita jarang lihat ya. Anda sebagai leader, Anda harus memberikan contoh kepada anak buah Anda. Kalau Anda bilang bahwa kita harus buat ini, Anda melakukan tidak. Anda tidak akan membuat orang lain mau melakukan apa yang Anda katakan. Anda hanya mampu membuat orang lain melakukan apa yang Anda lakukan. Ya. Jadi be a role model. Dan yang terakhir, the process continues. Maksudnya the process continues ini ya terus-terusan jalan. Nggak bisa berhenti hanya di situ saja. Nggak bisa hanya berhenti di situ saja. Jadi inilah 4 elemen yang menurut saya cukup powerful dan simple di make it happen ya. Nah, ini juga beberapa cerita-ceritanya tentang make it happen dan 4 elemen tadi ya. Cuma 5 halaman, 6 halaman. Nah, nanti kalau cukup menarik, saya foto beberapa, saya masukkan ke dalam postingan. Jadi Anda bisa baca lebih detail dari buku Translating Strategy into Action ya. Tentu hal ini bukan sesuatu yang
sederhana banget ya, karena ini namanya strategi yang bulat dan panjang, tapi setidaknya gambaran ini memberikan arah kepada kita ya, siapa yang menjadi arsitek mendesain ya, lalu translator, bagaimana kita mentranslate hasil bayangan yang kita harapkan menjadi sesuatu yang dilakukan, bagaimana mengajarkan kepada anak buah kita untuk melakukannya dalam sebuah loop. Teori strateginya ada di sini, dan untuk mencapai tensionnya dari now menjadi vision adalah seperti ini dengan 4 elemen yang sudah ditulis itu tadi ya. Jadi teman-teman sekalian, ini hari Senin, saya juga sibuk, jadi pagi tadi ras. Saya mau mencari waktu untuk menerjemahkan ini, tidak cukup, padahal tadi pagi kan saya tunjukkan fotonya. Sudah saya foto, ini sudah mau saya jalankan. Waduh, teras, ada masalah. Seperti juga hal-hal yang lain dalam kehidupan, selalu bergeser dan tidak sesuai dengan harapan kita. Translating strategi into action dari Duke University, Duke Corporate Education, dari Duke Corporate Education ya, Duke Corporate Education. Apakah ini dari Duke University atau tidak? Saya nggak tahu ya. Jadi ataukah ini bukan, tetapi merupakan consultingnya Duke Corporate Education ya, saya nggak tahu ini betul atau tidak. Tapi kontennya menurut saya cukup menarik ya, saya nggak peduli dari mana. Yang penting bisa kita ambil dan kita pakai di dalam mengaplikasikannya di dalam kehidupan perusahaan kita. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.